Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selva Vicky Pimilatina, saya dari Prodi Ilmu Hukum, NIM 20.024.361, mata kuliah Filsafat Hukum dengan tema Kenapa harus ada irah-irah. Sebelumnya di sini saya akan share screen. Oke. Di sini saya akan menjelaskan kenapa harus adanya irah-irah. Oke. Irah-irah itu adalah kepala putusan yang bermakna sumpah. Di mata Bismar Siregar, siapa sih Bismar Siregar? Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan irah-irah itu adalah roh putusan yang pernah dikatakan oleh Bismar. Bismar Siregar ini orang yang tercatat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang ketika Presiden Soekarno berpidato di depan peserta Kongres Persatuan Sarjana Hukum Indonesia atau Persahi pada tanggal 26 November 1961. Ketua Mahkamah Agung, Mr. Wirjono, itu yang meminta Presiden membuka Kongres Perdana di Yogyakarta. Tapi tidak tahu kalau Bismar itu hadir pada saat itu. Nah, dalam pidatonya, Bung Karno itu mengajak kalangan hukum untuk ikut serta dalam revolusi. Nah, Presiden itu yakin pada juris Indonesia, bukan pada ikut serta, bukan saja ikut serta di dalamnya, tetapi juga menghidupkan revolusi supaya lekas mencapai tujuannya. Pidatonya Soekarno pada acara Kongres Persahi itu juga dibaca dalam majalah Klasik Hukum dan Masyarakat edisi nomor 1 tahun 1962. Nah, peradilan menurut undang-undang ini itu dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tetapi keadilan yang tercipta bukan keadilan subjektif. Hakim harus memberikan keadilan yang seobjektif-objektifnya dalam rangka Pancasila dan Manipol. Bismar Siregar adalah salah seorang hakim yang tampil mengkritik rumusan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 64 yang selama puluhan tahun itu mengabdi di dunia pengadilan dan kampus, serta menghasilkan banyak karya tulis. Bismar itu mengecam hakikat peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jika dihubungkan dengan tanggung jawab kepada negara dan revolusi, apakah revolusinya itu berbau gerakan anti Tuhan? Bagaimana mungkin peradilan dilakukan demi Tuhan, tetapi tanggung jawabnya justru pada negara dan revolusi? Nah, ia itu menganggap rumusan seperti itu adalah bentuk kemunafikan. Nah, rumusan irah-irah itu yang dikatakan oleh Bismar, itu adalah suatu rumusan sumpah. Begitulah pandangan yang disampaikan Bismar dalam salah satu ceramahnya di Fakultas Hukum di USU, Sumatera Utara. Kalimat irah-irah itu juga disebut Bismar sebagai doa. Doa seorang hakim. Ya Tuhan, atas namamu lah saya ucapkan putusan ini. Nah, jika benar demikian, hakim jauh lebih berbuat kekeliruan dalam mencapai putusan. Sengaja atau tidak, apalagi yang sangat meresahkan masyarakat. Irah-irah itu pula yang membedakan peradilan di Indonesia dengan peradilan negara lain. Di Indonesia wajib hukumnya menyelenggarakan peradilan dengan membawa nama Tuhan. Di negara lain mungkin sebaliknya. Nah, dalam sejarah peradilan di Indonesia, kalimat irah-irah itu mengalami perkembangan. Dalam karyanya Bismar yang diterbitkan Bina Cipta Bandung pada tahun 83, itu mencatat pengadilan pernah menggunakan kepala putusan atas nama ratu atau raja, atas nama negara, atas nama keadilan, dan yang terakhir ini itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kata demi dalam irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tulis Sudikno itu berarti adalah kepentingan. Ia berpendapat frasa untuk kepentingan lebih tepat daripada untuk nama. Karena tujuan peradilan adalah untuk mencapai keadilan, sehingga peradilan itu sendiri tidak dilaksanakan atas nama keadilan, seakan-akan keadilan itu mewakilkan atau menguasakan salah satu badan untuk melaksanakan peradilan. Maka ketika ada hakim yang memperjualbelikan perkara, berarti si hakim tak memahami sungguh-sungguh makna dan hakikat irah-irah putusan.
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu. Kondisi semacam itu pula yang pernah merisaukan Bismarck ketika sudah pensiun sebagai hakim waktu itu. Nah, beliau juga mengatakan bahwa irah-irah putusan yang demikian luhur dan sakral bukan menuju kesempurnaan pelaksanaan, bahkan sebaliknya. Semakin membudayanya orang memperjualbelikan putusan, sehingga ungkapan yang sangat ironis itu menyakitkan hati antara lain. Hakim disebut hubungan aku kalau ingin menang, tulis Bismarck dalam kutipannya. Nah, makna ira-ira itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa merupakan rumusan kepala putusan sebagai rumusan sumpah seorang hakim untuk memutuskan perkara. Kantor Pertanahan sebagai lembaga eksekutif yang mengeluarkan sertifikat dengan menempatkan irah-irahnya sebagai pasalnya itu 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan, menempatkan irah-irah sudah sesuai dengan undang-undang berlaku di mana Kantor Pertanahan sebagai pejabat administrasi publik yang menjalankan kewenangan melalui kewenangan atribusi. Lalu, untuk peninjauan mengenai irah-irah, siapa yang menjalankan irah-irah? Nah, irah-irah atau kepala putusan adalah suatu rumusan sumpah, ya kan? Nah, menurut Bismarck Siregar, beliau seorang hakim yang mengatakan bahwa irah-irah itu disebut doa seorang hakim. Maka kepada Tuhanlah pertanggungjawaban seorang hakim itu ditujukan. Jadi yang menjalankan irah-irah itu adalah hakim. Sehingga kata-kata tersebut merupakan hal yang sakral dan luhur dalam penggunaannya. Dari kalimat irah-irah tersebut terdapat dua bagian penting. Kalimat yang pertama, demi keadilan. Menurut Bismarck Siregar, itu menyatakan bahwa irah-irah itu merupakan rumusan sumpah. Sumpah yang tertuliskan demi keadilan itu diucapkan seorang hakim bahwa keadilan mengatasnamakan Tuhan yang mempunyai akuntabilitas internal berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang hakim kepada Tuhan, sehingga seorang hakim harus berkonsekuen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai yuris yang bersikap dan berbicara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkara. Hal ini yang merupakan parameter atau ukuran seorang hakim yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusi dan sosial di negara tersebut. Kemudian di kalimat yang kedua itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat ini adalah doa seorang hakim yang dituliskan dan diucapkan dalam penyampaian putusan perkara. Ya Tuhan, atas nama-Mu lah putusan saya ucapkan, dan ini membawa nama Tuhan yang pertanggungjawabannya langsung secara vertikal kepada Tuhan yang Maha Esa. Irah-irah itu merupakan representasi untuk para hakim dengan kesadaran penuh dan melakukan pemeriksaan perkara di pengadilan sampai pengambilan putusan berdasarkan nilai-nilai filosofis kepada keadilan Tuhan yang Maha Esa, sehingga dalam pengambilan putusan itu hakim dapat memberikan putusan dengan seadil-adilnya tanpa ada tendensi apapun sesuai sumpah jabatan seorang hakim. Nah, aspek tendensinya itu yang menggambarkan dalam irah-irah ini menunjukkan bahwa proses peradilan bukan hanya sekedar permasalahan yuridis moral semata, melainkan juga permasalahan transendental yang di dalamnya terkandung makna pertanggungjawaban secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, hakim dalam hal ini harus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan agar dapat meraup amanasi nilai-nilai keadilan Tuhan di dalam semua putusan yang telah diambilnya. Nah, irah-irah itu kan tadi ada dua, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan yang terakhir adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu apa bedanya? Dalam pencantuman irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nah ini ada di sertifikat hak tanggungan. Irah-irah atau
putusan selalu dimuat di bagian awal putusan hakim. Nah, dalam pemutusan perkara di peradilan di kalimat ira-ira tersebut, terdapat dua bagian penting. Demi keadilan, menurut Bismar Siregar itu menyatakan ira-ira merupakan putusan sumpah. Nah, kalimat demi keadilan ini sejatinya putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mewujudkan keadilan. Nah, terkadang hakim itu menebus aturan-aturan hukum positif, breaking the rules. Nah, ini tuh sering disebut dengan kontra legem, yaitu putusan yang diambil oleh hakim yang bertentangan dengan bunyi pasal dalam suatu perundang-undangan yang diambil oleh hakim yang bertentangan dengan bunyi pasal. Para hakim yang mempunyai penalaran dan argumentasi yang berbeda-beda dalam penafsirannya itu, dalam isi pasalnya dan perundang-undangannya. Nah, disinilah ada beberapa pihak yang memandang tidak menciptakan kepastian hukum meskipun di pihak lain keadilan sudah tercipta. Putusan hakim merupakan mahkota hakim sebagai jargon yang harus didengar, tidak hanya di kalangan yuris dan akademisi, namun juga masyarakat awam yang dimaknai sebagai harga diri dan wibawanya seorang hakim yang dinilai dari putusannya. Nah, putusan hakim yang dibuat berdasarkan kontra legem itu sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum yang latar belakangi dari pertimbangan-pertimbangan melalui penafsiran dan interpretasi hukum yang matang. Hal ini yang dikarenakan bahasa undang-undang yang sempit sehingga masing-masing hakim yang memberikan putusan itu berbeda-beda dalam bahasa undang-undang. Baik. Nah, di sini ada metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach dengan pendekatan historis, historical approach, dengan melakukan pengumpulan bahan hukum melalui telaah kepustakaan dan mengkajinya dalam hukum secara sistematis dengan menganalisa menggunakan interpretasi gramatikal dan ta'al-kulding, yaitu penafsiran menurut tata bahasa. Kata-kata yang dan bahasanya adalah sebagai alat untuk membuat undang-undang yang menyatakan maksud dan kehendak. Baik, selanjutnya makna dalam pencantuman demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada sertifikat hak tanggungan. Yang pertama, sekali lagi saya akan menegaskan bahwa ira-ira dalam kepala putusan selalu dimuat dalam bagian awal dalam putusan hakim yang memutuskan perkara di peradilan. Dari kalimat ira-ira tersebut terdapat dua bagian penting. Kalimat pertama adalah demi keadilan. Ira-ira merupakan rumusan sumpah yang diucapkan seorang hakim bahwa keadilan mengatasnamakan Tuhan yang mempunyai akuntabilitas internal berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang hakim kepada Tuhan, sehingga seorang hakim itu harus konsekuen dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab sebagai seorang yuris yang bersikap berbicara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan suatu perkara. Hal ini merupakan parameter atau ukuran. Oleh karena itu, seorang hakim yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusi dan sosial di negara tersebut. Nah, kalimat yang kedua itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat ini adalah doa seorang hakim yang ditulis dan diucapkan dalam penyampaian putusan perkara. Ya Tuhan, atas nama mula putusan saya ucapkan, doa ini membawa nama Tuhan yang mempertanggungjawabannya langsung secara vertikal kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, secara keseluruhan, orang-orang yang menundukkan dirinya terhadap ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan nilai-nilai filosofis kepada Tuhan yang Maha Esa ini, sehingga para hakim dapat memberikan putusan dengan seadil-adilnya tanpa ada tendensi apapun dari pihak manapun. Sesuai dengan jabatan seorang hakim, makna ira-ira itu pada sampul sertifikat hak tanggungan itu dapat menegaskan
sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, di mana dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap seperti tersirat pada pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang kedua, pada sertifikat hak tanggungan ini diletakkan di daerah yang mempunyai implikasi dapat melaksanakan eksekusi baik secara sukarela maupun melalui upaya eksekusi oleh pengadilan bila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Apabila sertifikat hak tanggungan tersebut tidak mempunyai titel eksekutorial, maka tidak dapat dieksekusi. Pencantuman titel eksekutorial ini dapat pelaksanaan eksekusi untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kewenangan kantor pertanahan kota atau kabupaten yang didapat secara atribusi. Langsung lanjut ke sejarah. Menurut Lawrence M. Friedman itu mengatakan bahwa produk hukum itu terdapat komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti adanya pengadilan negeri, peran dari pemerintah itu sendiri yang mempunyai fungsi untuk mendukung negeri, peran dari pemerintah itu sendiri yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerja samanya sistem hukum tersebut. Sistem hukum yang di sini menurut pendapat Subekti itu merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, terdiri dari bagian yang saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dengan demikian tidak ada peraturan hukum yang saling bertentangan pada waktu itu, khususnya mengenai lembaga hak tanggungan yang dikeluarkan pada UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang menyebutkan tentang lembaga hak tanggungan sebagai jaminan kredit atau utang. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan dalam proses pembangunan, itu sudah semestinya adanya debitur dan kreditur. Nah, mendapat perlindungan oleh suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian bagi semua pihak yang berkepentingan. Menurut pasal 25, 23, dan 39 UU PA, itu dinyatakan bahwa hak milik HGU dan HGB itu dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, dan hak tanggungan ini diadakan untuk menjamin pelunasan utang debitur, sehingga pihak kreditur itu mendapatkan hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya dari kreditur lainnya bila objek yang mendapat hak tanggungan itu dijual, baik menjual atas kekuasaan sendiri atau parata eksekusi sesuai dengan pasal 11 ayat 2 UUHT dan pasal 1178 ayat 2 dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian eksekusi berdasarkan sertifikat hak tanggungan itu berdasarkan pasal 224 HIR, itu di mana eksekusi dilakukan kreditur dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri supaya dikeluarkan fiat atau surat perintah eksekusi dengan penyerahan sertifikat hak tanggungan, sehingga komponen struktur ini memungkinkan pemberi pelayanan dan penggarapan hukum itu secara teratur. Pada waktu itu belum ada hukum yang mengatur secara khusus tentang hak tanggungan, sehingga aturan yang dipakai pada pasal 57 UU PA itu bahwa selama undang-undang tentang hak tanggungan yang diamanatkan di dalam pasal 51 UU PA belum terbentuk, maka ketentuan yang digunakan untuk ketentuan mengenai hipotek dan kredit verban itu terlihatlah dualisme pengaturan jaminan yang berlaku atas tanah. Lembaga hipotek untuk jaminan atas tanah tunduk pada hukum perdata barat, sedangkan kredit verban itu berlaku terhadap tanah yang tunduk kepada hukum adat.
Nah, sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, itu berakhirlah dualisme peraturan jaminan tersebut. Namun, lembaga hak tanggungan belum dapat bekerja menggunakan sebagai mestinya, dikarenakan tidak ada undang-undang yang mengatur secara lengkap mengenai hak tanggungan dan masih menggunakan ketentuan dalam perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial Belanda. Nah, jadi hukum tanah yang berlaku sebelum adanya hukum tanah nasional itu ketentuan pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria itu dimaksudkan berlaku hanya untuk sementara waktu, yaitu masih menggunakan ketentuan hipotek dan krediet verban tadi. Nah, akibatnya timbul perbedaan pandangan dan penafsiran dalam pelaksanaan hukum jaminan atas tanah yang misalnya dalam pencantuman titel eksekutorialnya tadi itu dapat melaksanakan eksekusi sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum dalam kegiatan pengkreditan. Dengan perkembangan dan kemajuan perkembangan di bidang pembangunan ekonomi, itu akhirnya diundangkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai perwujudan pasal 51 UPA yang berarti terciptalah unifikasi hukum tanah nasional. Nah, khususnya hak jaminan tanah tersebut itu dengan demikian memberikan landasan yang kuat untuk berlakunya lembaga hak tanggungan. Berlakunya hak tanggungan ini tidak lepas dari pejabat pembuatan akta tanah atau PPAT sampai terbentuknya sertifikat hak tanggungan yang dikeluarkan kantor pertanahan serta dicantumkannya titel eksekutorial yaitu irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, keberadaan pejabat yang membuat akta tanah tadi itu membuat pejabat umum yang berkedudukan sebagai PPAT tidak lebih dari seorang yang memegang jabatan, dan PPAT bukanlah pejabat yang berdiri sendiri. Artinya, PPAT itu merupakan pejabat umum yang diperbantukan dalam menjalankan tugas Menteri Agraria sebagai pejabat utama dalam pembuatan akte. Pada abad ke-12, keberadaan notaris diangkat oleh kaisar atau oleh paus ya untuk membuat akta-akta di daerah yang luas. Nah, mereka antara lain bekerja di kota-kota pelabuhan besar seperti Pisa, Milan. Akta mereka yang dianggap sebagai di kota pelabuhan besar seperti Pisa dan Milan itu tadi, itu sebagai instrumenta publica dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan bukti penuh atau probatio plena. Oleh karena itu, PPAT itu mempunyai tanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk menjadikan sahnya suatu perbuatan hukum, yaitu mencocokkan data-data yang menjadi objek hak tanggungan dengan daftar yang ada di kantor pertanahan kota atau kabupaten. Selanjutnya, pejabat yang membuat akta tanah, penerbitan akta pemberian hak tanggungan, ya, APHT tadi, dokumen ini harus dipersiapkan dalam pelaksanaan pembebanan yang mendasari sahnya penerbitan sertifikat hak tanggungan dengan tujuan yang akan dicapai dari kebijakan hukum pertanahan sebagai usaha menuju suatu kepastian hukum yang diselenggarakan pemerintah. Nah, dengan diterbitkannya sertifikat hak tanggungan ini yang diharapkan kepastian hukum dapat terlaksana antara kreditur dan debitur sesuai dengan substansi hukum. Ya. Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 itu tentang pendaftaran tanah, bahwa tugas pokok PPAT itu adalah membantu Menteri Agraria untuk membuat akta-akta pemindahan hak, pemberian hak baru, penggadaian tanah, dan pemberian hak tanggungan atas tanah. Selanjutnya, tentang PPAT itu menurut pasal 12 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 itu tentang rumah susun. Keberadaan PPAT sebagai pejabat diberikan kewenangan membuat akta pembebanan hak jaminan terhadap bagian rumah susun di atas rumah hak pakai yang berasal dari tanah yang secara langsung dikuasai oleh negara. Nah, berdasarkan kewenangan tersebut, PPAT itu mempunyai kewenangan mandiri dan bukan sebagai orang yang diperbantukan untuk menjalankan tugas. Teori kewenangan yang dipakai menggunakan kewenangan atribusi, merupakan kewenangan asli yang berasal dari pasal 224 HIR. Notaris
satu-satunya pejabat umum yang berwenang menerbitkan glose akte, yaitu salah satu salinan akte untuk pengakuan utang dengan kepala akte demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tadi, untuk mempunyai kekuatan eksekutorial dan dapat dieksekusi sesuai putusan hakim. Namun tetap berada di bawah pengawasan hakim sebagai organ lembaga yudikatif yang berfungsi memeriksa dan memutuskan suatu perkara di pengadilan. Apabila pengadilan menilai gross akta terdapat kekeliruan atau kesalahan, ya, maka pengadilan dapat menolak untuk melaksanakan eksekusi. Pemberian fiat atau surat eksekusi itu dilakukan oleh ketua pengadilan negeri, dikarenakan notaris selaku pejabat umum itu diawasi oleh hakim. Dengan adanya pasal 224 HIR tadi, itu menyelesaikan perkara utang piutang umum yang diawasi oleh hakim dapat terlaksana tanpa meninggalkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial. Nah, terdapat prinsip sistem pemerintahan presidensial itu antara lain menganut sistem supremasi konstitusi dikarenakan eksekutif menjalankan pemerintahan berdasarkan kepada konstitusi atau perundang-undangan dalam pasal 24 HIR. Nah, berdasarkan sebagai dasar pelaksanaannya itu penyelesaian sengketa utang piutang atau kredit macet dengan dikeluarkannya gross akta hipotek yang dibuat di hadapan notaris yang kepalanya memakai kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim, sehingga pihak kreditur dapat melakukan eksekusi hal ini yang sesuai dengan teori humanis lindung kreditur, yaitu suatu kontrak yang melekat suatu kekuatan moral di antaranya sehingga kreditur itu akan lebih diuntungkan serta kepentingan masyarakat terdapat keamanan dan ketertiban suatu transaksi yang lebih terjamin. Ya. Nah, tetapi menurut pasal 224 HIR, sertifikat hak tanggungan itu bukan termasuk gross akte, dikarenakan bukan produk pejabat umum yang ditujukan oleh perundang-undang pejabat yang membuat akte tadi, sehingga sertifikat hak tanggungan itu bukanlah salinan dari minuta akte. Adapun pengertian minuta akte itu menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 itu tentang jabatan notaris, yaitu asli akte yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Di dalam sertifikat hak tanggungan itu terdapat salinan akte yang memberikan hak tanggungan, APHT, yang merupakan dasar diterbitkannya sertifikat hak tanggungan yang mana dilegalisasi oleh kantor pertanahan kota atau kabupaten sebagai pejabat administrasi negara yang melakukan tindakan di luar kewenangan, yaitu yang melegalisasi salinan APHT itu yang tidak dibuat olehnya, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga PPAT itu dibentuk oleh negara atau pemerintah sebagai implementasi atau policy rules atau dari pemerintah, yang artinya PPAT ini merupakan lembaga yang sengaja dibuat oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk pelayanan pemerintah terhadap rakyatnya. Nah, jika kita lihat dari kedudukan PPAT itu menurut Habib Aji, maka kewenangan tersebut bukan dari kewenangan kantor pertanahan. Dalam surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 88 itu tidak ada pasal yang menegaskan bahwa kantor pertanahan mempunyai kewenangan tertentu terhadap PPAT. Ini langsung lahir sebagai Bundesregel atau policy rules dari pemerintah. Nah, sebagai bentuk peraturan kebijakan yang berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas pemerintah, dalam pelaksanaannya itu tidak boleh menyimpangi perundang-undangan. Nah, kantor pertanahan kota dan kabupaten ini menerbitkan sertifikat hak tanggungan dengan irah-irah. Irah-irahnya tadi apa? Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Nah, pada sampul sertifikat yang punya kekuasaan eksekutorial ini sama kuatnya dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, ini sesuai dengan pendapat John Leggett di atas. Nah, kantor pertanahan sebagai lembaga eksekutif yang mengeluarkan sertifikat tersebut dengan ketetapan IRA itu sesuai dengan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa penempatan IRA itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di mana kantor pertanahan selaku pelayanan publik itu dijalankan kewenangan yang dipunyai oleh lembaga yudikatif sesuai dengan kewenangan atribusi. Pencantuman IRA itu ya pada sertifikat hak tanggungan itu melaksanakan eksekusi hak tanggungan yang terbentuk sejak zaman Hindia Belanda. Peraturan yang digunakan adalah pasal 224 HIR dan pasal 258 RBG. Menurut Khairin yang dikutip dalam Andrian Sutedi itu mengatakan pasal 224 HIR itu bersifat limitatif, yang artinya dapat dieksekusi secara paksa atau perintah pengadilan hanyalah grosse akta hipotek dan surat-surat utang. Nah, di mana kepalanya itu memakai kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Nah, peraturan ini yang dimaksud untuk memperlancar agar pelaku usaha segera untuk menyelesaikan permasalahan utang piutangnya dan kredit macet secara cepat sehingga dapat menekan biaya perkara di pengadilan. Adanya pasal 224 HIR ini, nah itu dapat mengurangi beban hakim karena tidak lagi memeriksa perkara melalui persidangan. Dengan demikian, pada pasal 224 HIR ini mengambil sebagian wewenang hakim untuk menerbitkan putusan perkara yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang berawal dari pembentukan undang-undang hak tanggungan yang bertujuan untuk memudahkan pengambilan, pelunasan, dan pengembalian uang dengan mudah. Nah, jadi yang lebih mudah, murah, cepat, sehingga apabila debitur itu cedera janji, ya, atau batas waktunya itu kelewat, maka sesuai dengan pasal 6 UHT. Begitu. Jadi lebih ke ditekankan bahwa PPAT itu memiliki pasal 224 yang setara dengan hakim. Nah, di sini ada kesimpulan. Yang pertama, makna yang terkandung dalam IRA itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa merupakan rumusan sumpah dan pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Maha Esa dalam pelaksanaan eksekusi, dan apabila IRA tersebut tidak ada, maka tidak dapat dilakukan eksekusi. Kantor pertanahan sebagai lembaga eksekutif yang mengeluarkan sertifikat hak tanggungan dengan menempatkan IRA sesuai dengan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, yang kedua, itu kantor pertanahan yang selaku kantor pelayanan publik itu menjalankan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang berasal dari perundang-undangan yang diberikan kepada organ pemerintah. Nah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah ini selaku dengan eksekutif yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, sehingga tercipta hubungan hukum. Nah, penertiban sertifikat hak tanggungan sebagai bukti adanya hak tanggungan dengan titel eksekutorial, dan apabila debitur itu one prestasi, ya, mengingkari janji atau tidak sesuai dengan waktunya, maka dapat dilakukan dengan eksekusi atas kekuasaan sendiri maupun dengan fiat atau surat pengadilan sehingga tercapai kepastian hukum. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan. Bisa langsung open mic atau lewat kolom chat. Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Mbak Firly. Baik, nama saya Firlianti Ibrahim. Saya izin bertanya, kapan dan apa saja yang membuat putusan berkekuatan hakim tetap itu berlaku? Jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Firly. Sekarang saya menjawab ya, izin menjawabnya. Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu, yang pertama,
putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan ajukan banding atas kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Dan yang ketiga itu adalah putusan kasasi. Nah, ini penjelasan itu saya ambil dari dan saya lihat ada di penjelasan pasal 2 ayat 1 UU nomor 5 tahun 2020 itu tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 tentang gerasi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Baik Mbak Sela, terima kasih untuk jawabannya. Baik. Oke, jika ada pertanyaan lagi, silakan. Izin bertanya. Iya, silakan. Faktor apa saja yang menjadi kekuatan hakim dalam mengambil putusan yang berkekuatan ketuhanan yang Maha Esa itu? Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Nah, putusan pengadilan dalam hal ini itu dijalankan oleh hakim yang dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan ataupun sengketa untuk menetapkan hak atau hukumnya. HIR tidak mengatur mengenai kekuatan putusan hakim. Putusan pada hal ini itu mempunyai 3 macam kekuatan. Yang pertama, kekuatan yang mengikat. Putusan hakim yang mempunyai kekuatan mengikat ini yang dimaksud adalah mengikat kedua belah pihak, yaitu di pasal 1917 BW. Itu terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori. Yang dimaksudkan para pihak dalam hal ini itu bukanlah hanya penggugat dan tergugat saja, tetapi juga ada pihak ketiga, baik dengan jalan intervensi maupun pembebasan atau mereka yang diwakili juga dari pihak ketiga, baik dengan jalan intervensi maupun dengan pembebasan atau mereka yang diwakili dalam proses. Terhadap pihak ketiga itu ada putusan yang tidak memiliki kewenangan hukum mengikat, tetapi pihak ketiga ini juga dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dalam pasal 378 RV. Nah, dalam hal ini perlu terdapat perhatian bahwa hanya pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan itulah yang dapat mengajukan perlawanan. Namun terlebih dari itu, semua itu karena ketentuan kekuasaan dari putusan yang mengikat yang tidak diatur dalam HIR, serta dalam HIR tidak mengenal ketentuan mengenai pasal 378 RV sehingga hal ini diserahkan pada praktik peradilan. Menurut jurisprudensi, ketentuan hukum yang pasti dari keputusan yang dapat dilumpuhkan. Yang kedua, keputusan pembuktian. Ya, kekuatan pembuktian ini dalam putusan pidana itu diatur dalam pasal 19, 18, dan 19 BW. Nah, sedangkan kekuatan pembuktian perdata itu tidak ada ketentuannya. Namun, tetap kekuatan hukum perdata yang memiliki kekuatan pembuktian. Nah, menurut pasal 1916 ayat 2 nomor 3 BW tadi, nah, keputusan hakim itu adalah persangkaan. Putusan hakim yang merupakan pasangan antara isinya yang benar. Apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar. Res judicat cata profit free text, susah kali itu emang. Apapun kekuatan pembuktian itu perdata yang diserahkan kepada pertimbangan hakim. Nah, hakim itu mempunyai pembebasan untuk menggunakan kekuatan pembuktian terdahulu. Keputusan first take tidak atau sama sekali tidak menggunakan nilai untuk mengikat. Nah, yang ketiga itu ada kekuatan eksekutorial.
kekuatan yang mengikat saja belum cukup untuk itu, dan bahkan tidak berarti apabila tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas bahwa hak atau hukumannya tidak kemudian direalisasikan putusan hakim yang mempunyai kekuasaan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Nah, kata-kata keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan kepala eksekutorial dalam putusan pengadilan, sehingga memberikan kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih sudah mendengarkan, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Jika ada salah dari penjelasan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.